Oke, baik. Saya mulai ya. Ya, oke. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga eh, semoga kita semua selalu sehat ya. Maaf saya off cam. Kenapa saya off cam? Karena tempat saya lagi sangat hujan cukup deras sekali di sini. Ya, di tempat saya sedang hujan, jadi sinyal saya tadi agak kurang stabil dari tadi. Makanya saya buka Zoom-nya dari tadi agak sulit. Terus juga sempat keluar-keluar tadi. Jadi saya off-cam agar kamera saya, supaya sinyal saya stabil ya. Oke, kita akan lanjut ya ke materi. Ya ini kita lanjut ke materi ya. Memang kemarin ada beberapa pertemuan yang sudah berjalan. Ada kurang lebih 3 pertemuan ya. 3 atau 4 pertemuan. Terus nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya. Jadi nanti silakan Nikita untuk nyesuaikan dengan materi yang sudah di sampai sejauh ini gitu. Oke, kita di hari ini akan belajar apa saja? Kita di hari ini akan belajar tentang gerak melingkar. Jadi kita di pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang gerak hukum-hukum Newton ya, hukum Newton tentang gravitasi, hukum tentang gerak, dan kemudian juga sudah belajar tentang besaran satuan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerak melingkar. Ya. Jadi di dalam bab ini kita akan belajar tentang gerakan-gerakan melingkar ya. Ada 2 bagian utama di dalam gerak melingkar beraturan. Itu ada gerak besaran dalam gerak melingkar dan juga gerak melingkar beraturan. Jadi pertama kita akan lihat macam-macam besarannya apa saja. Kemudian baru kita masuk ke konsep gerakan melingkar beraturan. Ini sebenarnya itu tidak terlalu banyak, jadi nanti bisa kita agak cepat kalau bab yang ini. Soalnya ini tidak terlalu banyak. Ya, jadi kalau kita lihat ya gerakan melingkar ini kan gerakan dengan lintasan yang berbentuk lingkaran. Gerakan dengan lintasan yang berbentuk lingkaran seperti ini sebenarnya banyak dipraktekkan di alam semesta ya. Misalkan bumi kita yang berotasi pada porosnya atau berotasi pada sumbunya ya, atau gerak rotasi berputar pada sumbunya itu dia kita sebut sebagai gerak melingkar juga. Bahkan juga gerakan bumi berputar mengelilingi matahari itu juga merupakan jenis dari gerak melingkar. Nah, mungkin kalau misalkan tadi ya kita sebut rotasi dan revolusi itu juga merupakan bagian dari gerak melingkar ya. Sebentar saya tuliskan dulu ya. Rotasi dan revolusi itu bagian dari gerak melingkar. Karena kalau misalkan gerak melingkar itu kan pasti dia lintasannya berbentuk seperti lingkaran atau paling tidak berbentuk seperti elips. Nah, dalam gerak melingkar itu perpindahannya bagaimana? Jadi di dalam gerak melingkar kita mengenal dari yang namanya perpindahan sudut ya. Jadi kalau kita bergerak secara melingkar itu yang berpindah itu adalah sudutnya. Jadi perpindahan sudut yang kita kemudian jadikan sebagai besaran di dalam gerak melingkar. Oke, mau saya terlempar karena jaringan, padahal saya sudah off cam tapi ternyata masih kadang nggak stabil. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, di sini saya lanjutkan ya. Jadi tadi untuk gerak melingkar itu perpindahannya itu dia adalah perpindahan sudut. Jadi sudut itu sudut yang dilewati atau yang disapu oleh sebuah garis radial. Jadi sudut ini dibentuk oleh sebuah garis yang bersifat radial.
Sebentar, mungkin saya butuh coret-coret. Sebentar, saya ganti dulu ke open source sebentar agar saya bisa coret-coret. Bentar, silakan kalian baca dulu sebentar ya. Maaf, ternyata saya masih mute. Oke, saya lanjutkan. Maaf, saya ulangi lagi. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, ini kan perputaran sudutnya. Jadi, bayangkan kalau misalkan ini saya ada satu pergerakan ya. Ada sebuah pergerakannya seperti ini ya. Ini pusat dari pergerakan itu. Jadi, kalau kita, ini merupakan titik awal, theta 0. Ini merupakan titik akhir, theta. Ini merupakan sudutnya, yang disebut delta theta. Nah, ini kita sebut sebagai garis radialnya. Sudut yang disapu oleh sebuah garis radial. Mulai dari posisi awal, garis sampai ke posisi akhir. Delta theta itu adalah hasil selisih antara theta dikurangi theta 0. Kalau misalkan delta theta lebih besar dari 0, maka putarannya berlawan arah jarum jam.
Jadi kalau lebih besar dari 0 itu kan dia positif ya nilainya. Tapi kalau delta theta itu kurang dari 0, berarti kan negatif kalau kurang dari 0. Berarti dia searah dengan jarum jam. Dan ini adalah satuan standar SI untuk delta theta atau perbedaan sudut, itu adalah radian. Nah, di dalam gerak melingkar kita bisa menghitung kecepatan ya. Nah, kecepatan di dalam gerak melingkar itu kita sebut sebagai kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu merupakan rata-rata hasil dari perpindahan sudut dengan selang waktu. Ini sebenarnya sama seperti konsep kemarin kita sempat belajar tentang konsep kecepatan ya. Kecepatan itu kan jarak per waktu. Jadi di sini kecepatan sudut itu kecepatan yang dihasilkan dari perpindahan sudut. Ya, dari perpindahan sudut ini, dari perpindahan sudut dibagi dengan selang waktu. Perpindahan sudut delta theta tadi ya, perpindahan sudut dibagi delta t. Delta itu selang waktu. Jadi ketika tadi ada perubahan sudut ya, perubahan sudut dari theta 0 ke theta, ada delta theta, di sini juga ada selang waktu ya. Dari T awal, T1 ke T2. Di situ ada delta T. Jadi delta T ya T2 kurangi T1. Nah, ini simbol untuk kecepatan sudut. Simbolnya seperti ini, omega. Jadi kita baca omega. Kemudian kecepatan sudut sesaat, omega diperoleh dengan mengukur perpindahan sudut delta theta. Jadi kalau ini kan kecepatan sudut rata-rata. Kalau rata-rata ada stripnya di atas. Jadi maaf, ada stripnya seperti ini. Ya begini ya, strip begini. Nah itu kecepatan sudut rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena bisa jadi kecepatan awal, kecepatan ketika dia bergerak dan kecepatan akhir itu bisa berbeda-beda. Maka kita kecepatan sudut rata-rata. Kalau kecepatan sudut sesaat, ini kecepatan sudut yang diukur dengan waktu sangat singkat. Maksudnya sangat singkat itu untuk delta T yang sangat kecil. Jadi di sini cepat banget lah gitu. Dari T1 ke T2 itu cepat sekali. Mungkin bisa 1 detik atau kurang dari 1 detik. Nah, kecepatan sudut saat itu delta theta dibagi delta T. Sebenarnya sama saja. Nah, kalau waktu yang sangat singkat ya ini, selang waktu sangat singkat itu delta T itu bisa dikatakan limit mendekati 0. Ini limit mendekati 0. Nah, kalau ke arah kecelahan sudut, kalau omega itu lebih besar dari 0, sama kayak tadi ya, dia akan berlawan arah jarum jam. Tapi kalau kecepatan sudut dia kurang dari 0, berarti dia negatif ya, dia searah dengan jarum jam. Nah, satuan standar internasional untuk omega atau kecepatan sudut adalah radian per second. Nah, kemudian ini adalah hubungan antara besaran gerak melingkar dan gerak lurus. Jadi untuk gerak lurus ya, gerak lurus itu kecepatannya, jadi kan kalau kita bicara kecepatan, ada kecepatan V ya, ada kecepatan V, ada tadi kecepatan omega. Kalau omega itu kan kecepatan sudut. Nah, kalau V itu kecepatan linear dalam gerak lurus. Kecepatan linear dalam gerak lurus dirumuskan begini. V sama dengan R dikali omega. Ya, R di sini merupakan jarak ya. Jadi R di situ dia merupakan jarak. Jadi koma ini merupakan jarak. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di dalam gerak melingkar itu, di situ untuk sudut itu kan radian. Kalau misalkan dalam kecepatan dalam gerak melingkar itu kan omega.
Kalau misalkan di dalam gerak lurus, kecepatan itu kan V. Kecepatan linear ya, V. Nah, ini untuk kecepatan linear V. Kemudian kalau X itu berarti ini kan sudut ya, jarak sudut. Oh, ini ya jarak sebenarnya. Jadi kalau misalkan di dalam kecepatan biasa ya, kadang kita sebut dengan simbol S ya, jarak atau besarnya perpindahan. Jadi kalau misalkan hubungan antara jarak biasa, jarak di dalam gerak linear, dengan di situ ada theta atau sudut, seperti ini. Kemudian hubungan kecepatan linear sama kecepatan sudut, itu seperti ini. Nah, itu ya untuk nah, selanjutnya kalau misalkan sebuah benda itu melakukan gerak melingkar beraturan pada satu bidang datar, itu namanya gerak melingkar. Jadi kalau gerak melingkar itu, ya dia pergerakannya itu beraturan. Ya, artinya dari detik ini ya, detik ini, kecepatan dia ketika bergerak itu sama, sudut yang dibentuk juga sama, kecepatan sudutnya juga sama, jaraknya yang ditempuh dengan sudut sekian juga sama, atau P-nya juga sama. Jadi kita sebut sebagai gerak melingkar beraturan. Jadi dia memiliki V yang sama, ya kecepatan sudutnya dia sama, kemudian jarak yang ditempuh sudutnya juga sama. Jadi jarak yang ditempuh sudutnya juga sama, perpindahannya itu sama sudutnya. Itu kita sebut sebagai gerak melingkar beraturan. Jadi kalau yang beraturan itu segalanya serba sama. Tapi kalau misalkan gerak melingkar tidak beraturan itu bisa berbeda-beda. Nah, gerak melingkar beraturan itu apa? Jadi gerak melingkar beraturan itu merupakan gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan yang tetap atau kecepatan tetap. Jadi tadi kalau dia melingkar beraturan itu dia kelajuan itu tetap. Kelajuan atau kecepatan ya. Nah, di sini atau omega di sini dia tetap atau konstan. Nah, konstan. Jadi ketika sama seperti misalkan gerak lurus beraturan ya, kan kita sempat mengenal ada konsep gerak lurus beraturan, GLB. Kalau gerak lurus beraturan itu kan gerak lurus tapi dengan V yang konstan ya. V-nya konstan terus gitu, kecepatannya segitu terus. Kecepatannya sama terus itu GLB. Kalau ini sama, dia gerak melingkar tapi kecepatannya konstan. Atau kecepatan sudutnya dia konstan, sama. Nah, itu gerak melingkar yang beraturan. Jadi kata kuncinya adalah di kelajuan atau kecepatannya itu adalah tetap. Nah, kalau misalkan di dalam gerak melingkar beraturan, itu artinya kecepatan linear atau kelajuan linear itu adalah tetap tadi ya, seperti sudah saya sebutkan. Kecepatan linear atau kelajuannya itu tetap, tapi vektornya berubah. Jadi maksudnya vektornya berubah itu gimana? Kalau misalnya kita lihat yang tadi ya, nah gerakan yang tadi nih, ini kalau saya gambarkan lagi ya, ini kalau kita gambarkan vektornya, kalau misalnya kita gambarkan mungkin vektornya ya, tapi vektornya di titik A bakal begini vektornya. Vektor kecepatan nanti bakal begini. Ini vektornya, vektor di A. Tapi ketika dia di B di sini, vektornya seperti ini, vektor B. Ketika dia titik C,
di titik C, dia vektornya seperti ini. V di C. Nah, kalau misalkan ada di sini ya, ada di sini, dia vektor V-nya begini, misalkan. Ketika di sini, nah dia vektornya begini. Jadi vektornya berubah-ubah arahnya. Jadi kalau kecepatan sudut tadi ya, kecepatan atau kelajuannya dia tetap, tapi vektornya itu setiap saat berubah atau tidak tetap. Nah, vektor kecepatan sudut telah tetap karena baik besar maupun arah dari kecepatan sudut setiap saat tetap. Jadi bisa vektornya berubah, tapi juga kecepatan sudut itu bisa sama. Jadi kalau vektornya berubah ya, vektor kecepatan ini tuh berubah. Tapi kalau vektor kecepatan sudut itu tetap. Karena pada dasarnya kalau vektor kecepatan sudut itu kan ada vektor yang bergerak ke arah pusat ya. Bergerak ke arah pusat. Jadi kalau ke arah pusat itu ya ke sini. Ke sini. Jadi ada vektor yang dia bergerak ke arah pusat. Ada vektor yang dia bergerak ke arah pusat seperti ini. Jadi untuk vektor kecepatan sudut itu dia tetap. Jadi vektor kecepatan sudut dia sifatnya tetap. Tapi kalau vektor kecepatan linear itu dia tidak tetap. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut. Untuk periode, dengan frekuensi, jadi periode itu kan waktu yang diperlukan oleh partikel atau benda untuk dia bergerak melingkar. Kalau frekuensi itu merupakan intensitas berapa kali perputaran terjadi selama periode tertentu. Nah, antara periode dengan frekuensi itu berbanding terbalik. Jadi makanya T sama dengan 1 per frekuensi. Atau frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Nah, di sini untuk kecepatan gerak melingkar itu kan, sebenarnya kecepatan gerak melingkar itu kan sama saja jarak per waktu ya. Jarak per waktu. Nah, untuk jarak di situ, itu kan jarak yang ditempuh ketika dia bergerak melingkar. Jadi ketika dia di situ gerakannya melingkar, maka di situ S-nya adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu kan 2 pi r. Jadi 2 pi r ini adalah keliling lingkaran. Ya, jadi ini adalah keliling lingkaran. Ya, ini keliling lingkaran dibagi dengan T waktu. Atau karena T itu kan 1/f ya. Jadi karena T itu kan 1/f, jadi kan V sama dengan 2 pi kali R dibagi T. T itu kan 1/f. Berarti kan sama aja 2 pi, sama aja 2, oh maaf ini agak sensitif. 2 pi R dibagi 1/f ya. Itu kan sama aja 2 pi R dikali F per 1. Makanya jadi 2 pi R kali F. Itu untuk V-nya. Nah, untuk kecepatan sudutnya atau omega sama dengan 2 pi per T. Ini 2 kali 3,14 dibagi dengan periode, atau 2 pi kali F. Yaitu hubungan antara periode, ya, T, frekuensi F, kecepatan linear, sama kecepatan sudut atau omega. Ya, silakan coba kalian
pahami sebentar ya terkait dengan rumus ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah,
di dalam gerak melingkar juga kita mengenal ada konsep percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal itu percepatan ya, pada prinsipnya sama seperti ketika sebuah benda bergerak, maka benda itu bisa mengalami percepatan atau bisa dipercepat. Nah, karena dia itu bergerak melingkar, maka di situ ada sentripetal, percepatan yang bersifat sentripetal atau V sentripetal ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah beberapa komponen-komponen vektor ya. Ada beberapa komponen vektor. Nah, untuk percepatan untuk sentripetal ini kan kalau kita di gambar A ini, kalau kita punya dua titik P dan Q, maka nanti kecepatan linear di P dan kecepatan linear di Q kan seperti ini. Ini vektor untuk kecepatan linear. Kemudian kalau misalkan di gambar B ini, kalau misalkan vektor kecepatan P dan kecepatan Q itu kita satukan, ini vektor P, ini vektor Q, maka itu resultannya kan delta V, resultan vektornya. Nah, ini kalau misalkan di gambar C, itu kalau kita lihat vektornya, ini kan ada delta V nih. Delta V kan dia tegak lurus ya dengan permukaan gerak melingkar ini. Tegak lurus terhadap V. Nah, kalau kita lihat dalam posisi ini, ya, itu ini juga gerak kecepatan linear, V-nya juga seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat gerakan delta V itu sama dengan gerakan A menuju ke permukaan, menuju ke pusat. A ini adalah percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal itu percepatan yang dialami suatu benda yang dia itu arah vektornya ke arah pusat. Nah, itulah percepatan sentripetal. Nah, untuk mencari percepatan sentripetal, saya kira seperti ini. Jadi percepatan sentripetal itu dia dirumuskan seperti ini. Limit delta T mendekati 0, 2pi per V dikali 2pi kali V per T. Nah, kalau misalkan kita hilangkan limit mendekati 0-nya, itu 2pi dibagi T dikali V. Atau di sini V itu kan kecepatan linear ya. V di sini kecepatan linear. Atau kita bisa rumuskan sederhana, A sama dengan V kuadrat per R. Jadi kecepatan linearnya dikuadratkan dibagi dengan R. Atau percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat kali R. Omega itu kan kecepatan sudut ya. Jika ini kita menggunakan kecepatan linear, kalau ini kita menggunakan kecepatan sudut. Nah, itu untuk mencari percepatan sentripetal. R itu adalah jarak ya, jarak yang ditempuh. Jadi kecepatan linear dikuadratkan dibagi jarak yang ditempuh, atau kecepatan sudut dikuadratkan dikali jarak yang ditempuh. Nah, itu untuk percepatan sentripetal. Kemudian, nah untuk gerak melingkar yang beraturan, itu kecepatan sudut rata-rata, atau omega rata-rata ya, kecepatan sudut rata-rata atau omega rata-rata, itu sama ya, sebentar maaf, tadi ya. Jadi kecepatan sudut rata-rata, omega rata-rata sama omega itu tetap. Maka di sini kalau kita mau mencari delta theta itu berarti perpindahan sudutnya. Jadi di sini omega atau kecepatan sudut saja dikali dengan selang waktu. Atau tetanya bisa kita cari dengan theta 0 atau kecepatan sudut awal. Sudut awal berapa? Ditambah omega kali T. Nah, itu beberapa persamaan yang bisa kita pakai di dalam gerak melingkar beraturan. Kalau kita misalkan mau cari kecepatan sudut, jadi kecepatan sudut rata sama dengan kecepatan sudut biasa. Atau delta theta kita bisa cari dengan menggunakan rumus ini. Atau mau cari sudutnya berapa? Sudutnya berarti theta 0, theta
awal ya, sudut awal ditambah omega kali periode T. Nah, itu kinematika untuk gerak melingkar yang beraturan. Ya, mungkin itu berkaitan dengan gerak melingkar beraturan ya. Jadi, tadi untuk gerak melingkar, tadi kita sudah membahas beberapa hal ya. Mungkin kalau saya review, tadi dari awal, kita membahas tentang besaran-besaran ya di dalam gerak melingkar, ada perpindahan sudut, kemudian ada juga tentang kecepatan di dalam gerak melingkar, kecepatan sudut saat, omega ya, omega rata-rata, kemudian kecepatan dan kecepatan linear hubungannya seperti apa, kemudian gerak melingkar beraturan itu sendiri, kemudian gerak melingkar beraturan itu kecepatan sudut sama kecepatan linearnya gimana. Kalau kecepatan linearnya dia tiap saat bisa berubah atau nggak tetap, tapi kalau kecepatan sudut dia bisa tetap. Periode, frekuensi, kecepatan linear, kecepatan sudut, percepatan sentripetal, sampai ke rumusnya, ya sampai persamaan untuk gerak melingkarnya. Perpindahan sudut, omega rata-rata, omega, dan theta. Nah, itu kira-kira untuk gerak melingkar yang beraturan. Oke, untuk berikutnya, sebenarnya saya pengen melanjutkan ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya tentang dinamika pergerakan partikel. Baik, sebentar saya akan bukakan materinya dulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya tentang dinamika partikel. Ya, tentang dinamika partikel. Jadi apa yang akan kita bahas di dalam dinamika partikel ini ya. Jadi untuk dinamika partikel ini kita akan membahas terkait dengan mempelajari hukum-hukum Newton ya. Kemarin sebenarnya kita sudah sempat mengenal beberapa hukum-hukum Newton sebagai prinsip dasar gerak ya. Baik itu gerak lurus, gerak melingkar beraturan, gerak vertikal, dan lain sebagainya. Kita akan membahas kira-kira ini poin-poinnya. Hukum-hukum Newton, kemudian mengenal berbagai macam jenis gaya, analisis kuantitatif masalah dinamika partikel sederhana. Nah, kita akan coba mengenal hukum Newton ya. Jadi hukum Newton di sini itu seperti ini. Kalau misalkan resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0 atau delta F sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus bergerak. Benda yang mula-mula diam akan terus bergerak ya. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi kalau delta F itu sama dengan 0, ini kan kalau misalkan delta F itu sama dengan 0, maka benda yang tadinya diam, itu akan terus diam. Jadi kalau benda diam, ya diam. Karena delta F-nya kan sama dengan 0, artinya nggak ada gaya sama sekali kan. Nggak ada gaya sama sekali. Tapi kalau misalkan benda yang mula-mula itu bergerak,
Maka ketika delta F sama dengan 0, dia akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Nah, itulah hukum 1 Newton. Kalau nggak ada gaya sama sekali, kalau benda diam ya dia bakal terus diam. Kalau misalkan bendanya bergerak, maka dia akan terus bergerak. Seperti itu. Nah, bayangkan ya, coba kalau bayangkan kalau kalian punya bentuk seperti ini deh. Punya bentuk seperti ini, kemudian kalian punya bola, jatuhkan bola itu ya, diluncurkan sini, luncurkan aja, ntar dia kan meluncur begini sampai dia bakal ke sini. Ntar mungkin dia bakal balik lagi begini gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini juga sama ya, cuma bentuk dari lengkungannya berbeda, lintasan lengkungannya berbeda. Atau ketika lengkungan seperti ini juga bakal berbeda ya. Ini yang kalau yang A ini sebuah bola yang menuruni lengkungan kiri akan mendaki lengkungan kanan sampai ketinggiannya semula. Jadi kalau misalkan kita lepaskan di sini ya, dia bakal mendaki sampai sini, sampai ketinggiannya bakal sama dengan ketinggian ini. Kalau gambarnya B, begitu sudut kemiringan lengkungan karena dikurangi, ini kalau kita cek ya, ini kan sudut kemiringan kan berkurang nih, lebih landai kan, ini kan masih curam nih, ini lebih landai. Kalau kita cek gambaran ini kan dia kecuramannya kan sama. Jadi kalau kecuramannya itu sama, maka ketika benda ini dilepaskan, maka dia akan naik setinggi sampai sini, sampai setinggi titik awal. Nah, sekarang kalau misalkan ini kecuramannya kecil ya, bola harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk sampai ke ketinggiannya semula. Jadi kalau misalkan ini makin lebih datar ya, makin lebih landai ya, karena ini kan jarak yang ditemukan lebih jauh. Jadi jarak bola harus menempuh jarak lebih jauh untuk sampai ke ketinggian semula. Kalau kita ukur jarak ini ya, jarak ini kalau misalkan kita ukur nih, nah jarak ini sama jarak yang ini, nah itu pasti beda. Lebih besar jarak yang ini. Itu lingkungan karena mendatar, maka bola akan menempuh jarak sangat jauh. Kalau misalkan ini mendatar ya, ini kan dia jadi mendatar nih. Nah, dia akan menempuh jarak yang sangat jauh dengan kelajuan yang hampir tidak berubah. Nah, jadi sebuah benda itu, kesimpulan adalah sebuah benda itu akan cenderung untuk mempertahankan keadaan geraknya. Nah, sifat benda untuk mempertahankan keadaan geraknya itu yang kita sebut dengan nama kelembaman. Dalam fisika kita sebut kelembaman atau inersia atau kelembaman. Jadi kecenderungan suatu benda atau partikel untuk mempertahankan keadaan geraknya. Nah, tadi hukum 1 Newton ya. Sekarang kita ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton bilang begini, percepatan yang dihasilkan oleh suatu benda ya, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, berarti A ini, dia berbanding lurus dengan resultan gaya. Jadi antara ini dengan ini dengan ini, itu berbanding lurus atau berkorelasi positif. Tapi kalau ini dengan ini, antara percepatan dengan massa benda itu berbanding negatif atau berbanding terbalik. Jadi ada yang berbanding, jadi percepatan A itu berbanding
lurus ya, berbanding lurus dengan resultan gaya, tapi akan berbanding terbalik atau berkorelasi negatif dengan massa. Oke, seperti itu ya. Yaitu hukum 2 Newton. Jadi itu dirumuskan A sama dengan percepatan sama dengan delta F per M. Delta F per M. Atau di situ kalau kita mau cari delta F ya. Kalau kita mau cari delta F, berarti delta F sama dengan M kali H. Massa benda dikali percepatan. Itu hukum 2 Newton. Nah, untuk gaya, satuan standar internasionalnya itu adalah Newton ya. Jadi ini untuk menghormati para penemu gaya itu adalah Sir Isaac Newton. Nah, 1 Newton itu sama dengan setara dengan satuan ini. Jadi satuan Newton itu setara dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Itulah 1 Newton. Kilogram meter per sekon kuadrat. Makanya kalau kita cek di sini kan ini kan gaya ya. Gaya F. Delta F tadi kan gaya. Kilogram ini kan satuan massa. Satuan massa. Meter per sekon kuadrat itu satuan percepatan ya. Nah, jadi begini makanya. Yang untuk kilogram, satuan percepatan itu meter per sekon kuadrat. Ini kilogram meter per sekon kuadrat itu yang kemudian kita kenal dengan Newton. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini kan kalau kita lihat ada mobil nih. Tadinya dia punya kecepatan awal V0 sebesar 10 meter per second ya. Jadi mobil awalnya bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian mobilnya direm. Nah, kalau mobil direm, dia akan mengalami gerak lurus dengan perlambatan ya. Jadi kan karena dia direm, kan dia akan makin lambat. Jadi lawan dari percepatan ya. Jadi dia akan direm, akan makin lambat, sampai nanti dia akan berhenti. Ketika dia berhenti, V-nya sama dengan 0. Kan dia berhenti ya, berarti kan udah nggak gerak lagi. Kalau dia udah nggak gerak lagi, dia V-nya sama dengan 0. Jadi dari titik awal, dari pertama kali ngerem sampai berhenti, itu dia ada jarak 25 meter. Nah, nanti kita punya persamaan dasar seperti ini. Kita punya persamaan dasar V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 alfa delta X. Nah, alfa ini kan ada kalau misalkan kita melemparkan sebuah benda nih. Kita melempar sebuah benda ke atas, gerak vertikal itu. Ntar dia ada alfa. Tapi kalau misalkan ini kan dia nggak ada alfa, maka alfanya kita hilangkan. Maka tinggal alfa di sini adalah percepatan ya. Jadi kalau kita mau cari percepatan A, V kuadrat min V0 kuadrat, V2 delta X. Ini percepatan, ini jadi percepatan A. Nah, kalau kita hitung, ini kan V kuadrat ini adalah kecepatan akhir ya. Kecepatan akhirnya itu adalah 0. Kalau V0 itu kan kecepatan awal. Kalau V0 itu kecepatan awal. Kecepatan awal itu kan 10 meter per second. Jadi makanya 0 dikurangi 10. Dibagi 2 kali 25. 2 kali delta X. Delta X itu kan jarak. Jadi situ kalau kita hitung ya, kecepatan akhir kan 0. Dikurangi kecepatan awal 10.
kuadrat dibagi 2 kali delta X, 2 kali 25. Ini kalau kita hitung, akan ketemu hasil begini ya, minus 2,0. Minus 2,0 meter per second kuadrat. Nah, kalau kita mau mencari besarnya gaya bekerja, berarti massa kali percepatan. Ini kan A itu kan di sini kan karena dia direm ya. A di sini adalah perlambatan ya. Jadi bukan lagi percepatan tapi perlambatan karena kan mobilnya direm. Jadi di sini datanya sebenarnya massa kali perlambatan. Perlambatannya sekian. Massanya berarti massa dari si mobil. Nah, anggaplah massa mobilnya sekian 500 kg. Maka resultan gaya yang dialami mobil ini itu sekian. Gaya yang diperlukan untuk melakukan perlambatan. Dan ini kan dia negatif. Negatif artinya ada perlambatan. Jadi kalau misalkan di sini A-nya ya, A-nya dia negatif, berarti terjadi perlambatan kalau A itu negatif. Jadi kalau A itu dia negatif, berarti ada perlambatan. Kalau A itu positif, maka dia ada percepatan. Jadi kalau A itu positif, maka dia ada percepatan. Kalau negatif, itu dia ada perlambatan. Oke, itu untuk perlambatan ya. Kemudian hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu bilang seperti ini. Jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi kalau A itu memberikan gaya, misalkan orangnya dia nendang ya, nendang tembok nih. Ya, dia kurang kerjaan, dia nendang tembok nih. Nendang tembok ini, gaya besar A ya, ini kita sebut dengan nama aksi. Kemudian nanti, tembok ini akan memberikan gaya yang besarnya sama, tapi dia berlawanan. Besarnya sama, tapi berlawanan. Itu yang kita sebut sebagai reaksi. Ini yang kita kenal dengan hukum aksi reaksi dari Newton. Jadi F-nya, F aksi, itu akan sama dengan F reaksi. Nah, itu untuk hukum yang ketiga dari Newton. Nah, ini beberapa penerapan hukum Newton dalam kehidupan kita sehari. Misalkan, untuk berjalan ya, jadi kalau kita berjalan itu kan kita sebenarnya mendorong lantai ya ke arah belakang gitu ya. Jadi sepatu kita tuh mendorong lantai ke arah belakang. Itu suatu aksi. Reaksinya kemudian lantai itu mendorong kita ke arah depan gitu ya, sehingga kita bisa berjalan. Karena keseimbangan aksi reaksi, maka kemudian kita tidak tergelincir ya, kita tidak tergelincir gitu. Kita bisa berjalan dengan permukaan yang baik. Atau misalkan di sini ketika kita berenang, aksinya adalah tangan mendorong air ke belakang, reaksinya adalah air mendorong Anda ke depan. Ketika kita mendorong air ke belakang ya, kitanya terdorong ke depan ya, karena kita bisa bergerak ke depan untuk berenang. Atau ini misalnya ini kan aba-aba siap buat lari ya, telapak kaki mendorong papan ke belakang. Jadi kalau kita cek ini ya, ini kan ntar kalau kita siap mau lari ya, ini kan kita mendorong kakinya mendorong ini ke belakang. Maka kemudian kita akan terdorong ke depan. Jadi kalau orang mau lari itu kan ada papan nih. Papan ini kalau misalkan kita dorong ke belakang, papannya bakal dorong kita ke depan. Atau misalkan nih orang mau nembak ya, peluru mendorong senapan ke belakang. Nah, senapan mendorong peluru ke depan. Jadi aksinya ke belakang, reaksinya ke depan. Itu beberapa contoh hukum 3 Newton dalam keseharian. Ini aplikasi hukum 3 Newton dalam
kehidupan. Misalkan roket ya, itu menyemburkan gas ke bawah. Jadi ketika roket menyemburkan gas ke bawah, karena permukaan bumi, maka roketnya kan terdorong ke atas sebagai sebuah reaksi. Nah, apakah aksi reaksi itu bisa saling meniadakan? Jadi kalau misalkan pasangan aksi dan reaksi itu sebenarnya merupakan aksi dan reaksi yang terjadi pada benda yang berbeda. Jadi kalau kita lihat aksi reaksi tidak bisa saling meniadakan. Misalkan ketika aksi itu dilakukan, reaksi ditiadakan, atau aksi diadakan, reaksi jadi ada gitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi ada aksi, ada reaksi gitu. Selalu akan seperti itu. Tidak bisa ada aksi, reaksinya ditiadakan, atau sebaliknya. Kalau kita nendang bola, gaya tendang Anda pada bola FD. Bekerja pada bola tengah. Ini kalau kita tendang bola ini ya, kan dia akan ke sini ya. Ke sini, gayanya kan bekerja pada bola ini kan. Bola memberikan reaksi dengan mengerjakan gaya FKB. Kita tendang ya, maka bola akan mengerjakan gaya ini ke arah sini. Yang bekerja pada kaki Anda. Karena pada bola B bekerja gaya tunggal, maka bola bergerak. Jadi sebenarnya kalau kita nendang bola kan gayanya kan ke arah sini. Makanya bola akan kasih gaya ke arah kita gitu. Ke arah kita, ke arah balik. Jadi pada dasarnya tidak saling meniadakan. Nah, tadi aksi-reaksi. Kemudian sekarang kita akan bicara gaya berat. Sebenarnya kemarin waktu pertemuan kedua ya, atau ketiga gitu, saya lupa, tapi kita sudah membahas terkait dengan hukum gravitasi Newton ya, gaya berat. Jadi gaya berat itu selalu akan mengarah menuju ke pusat bumi kita. Nah, untuk gaya berat itu mungkin sudah pernah saya sampaikan harusnya ya. Jadi gaya berat itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Jadi gaya berat ini massa kali percepatan gravitasi. Di sini massa itu dia dalam kilogram, percepatan gravitasi juga sama seperti percepatan ya. Sama seperti percepatan pada dasarnya kan ini sebenarnya merupakan percepatan meter per second kuadrat. Jadi itulah yang kita sebut sebagai kilogram meter per second kuadrat. Atau yang kita kenal dengan nama Newton satuannya. Ini kan sebenarnya delta F. Ini sama dengan delta F, massa kali percepatan. Konsepnya sama. Nah, kalau misalkan bendanya di permukaan yang datar, maka arah vektor dari W itu ke arah bawahnya, ke pusat bumi. Kalau dia berada di benda miring, di lintasan yang miring, di permukaan miring, maka W-nya ke arah sini. Bahkan kalau misalkan bendanya dia menggantung ya, kalau benda menggantung, W-nya tetap ke bawah. Atau bendanya ditempel di dinding, dia juga W-nya tetap ke bawah. Jadi arah W itu akan selalu mengarah ke bawah atau menuju ke pusat bumi. Ya, ke bawah itu ya ke pusat bumi. Akan tegak lurus dengan permukaan. Tapi maksudnya itu permukaan bumi kalau dianggap datar ya. Kalau dianggap datar. Kalau misalkan nggak datar ya seperti ini. Ini kan kalau nggak datar, tapi kan dia akan selalu mengarah ke pusat bumi. Intinya begitu. Nah, kemudian selain gaya berat, itu juga kita punya yang namanya gaya normal atau N. Gaya normal itu merupakan gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan. Jadi kalau kita cek di sini ya, ini kan buku
atau benda, ya buku ya, diletakkan di atas meja, maka buku ini akan mendapatkan gaya tarik gravitasi sebesar W. Gaya berat sebesar W. Nah, di saat yang bersamaan itu ada gaya normal sebesar N. Gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan. Dan arahnya tegak lurus bidang sentuh. Bidang sentuhnya kan begini ya. Kan bidang sentuhnya kan dia horizontal gitu ya. Maka N-nya dia tegak lurus ke atas. Dan kita perlu ingat bahwa N atau gaya normal dengan gaya berat itu bukan aksi reaksi. Kalau aksi reaksi itu dia akan saling berlawanan arahnya. Begini. Tapi kalau N dan W tidak selalu begitu. Contoh, ini kalau kita cek kan W-nya kan ke bawah. W-nya ke bawah. N-nya ke atas, oke, ini bisa semacam seperti berlawanan ya. Tapi kalau misalkan seperti ini ya, ini kan gaya normalnya dia ke bawah. Gaya normal dia ke bawah. Gaya beratnya juga ke bawah. Nah, kalau ini, M-nya ke sini, W-nya ke sana. Di W-nya malah ke sini. Kalau yang ini, N-nya ke sini, W-nya ke sini. Jadi tidak selalu tegak lurus permukaan ya. Nah, maksudnya W itu, kalau N selalu akan tegak lurus permukaan, kalau N. Tapi kalau W, itu tidak akan selalu berlawanan dengan W ya. Jadi N dan W tidak selalu berlawanan. Gitu. Nah, itu gaya normal. Mungkin saya sampaikan satu konsep lagi terkait dengan gaya gesek. Nah, gaya gesek itu merupakan bagian dari gaya sentuh ya. Jadi, kalau misalkan permukaan dua benda itu bersentuhan secara fisik, maka nanti akan ada gaya gesek. Dan gaya gesek itu kan berlawanan dengan arah gaya yang kita lakukan. Kalau kita mendorong sebuah benda, dan benda tidak bergerak, maka gaya gesek pada benda itu gaya gesek statis. Kalau benda bergerak, maka gaya geseknya kinetis. Sepertinya mungkin sudah pernah saya sampaikan juga ya di pertemuan keberapa gitu, pertemuan ke-1 atau 2, setelah besaran yang 1 ada kita sempat membahas terkait dengan gaya gesek dan koefisien gesek. Oke, mungkin di pertemuan ini kita sampai ini dulu ya. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan tegangan tali, gaya sentripetal tadi udah ya, sentripetal, masalah balok di atas benda licin, bidang miring, elevator, dan lain sebagainya. Membelok pada jalan bidang miring, licin, dan sebagainya. Kita nanti akan selesaikan di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih buat yang hadir ya tadi, apa namanya, ada ini kita juga sudah hadir tadi yang paling awal. Ada ini berarti lengkap ya, semuanya hadir. Nah, nanti akan saya rekap untuk kehadiran. Terima kasih buat yang hadir. Mungkin saya akhiri ya, selamat pagi. Terima kasih buat kehadirannya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih semua. Saya akhiri. Ya, pagi.